syarat rukunnya akad nikah. Seperti akad-akad yang lainnya, akad nikah, para ahli fikih menetapkan rukun-rukun tertentu untuk akad nikah ini. Juga setiap rukun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sebagaimana yang sering saya terangkan dalam kajian kita yang lalu, untuk menghindari jangan sampai pada hari kemudian terjadi percekcokan atau terjadi khilaf atau terjadi persengketaan di antara suami dan istri atau di antara suami dan wali. Maka di sini agama menetapkan rukun-rukun tertentu untuk akad nikah ini. Berikut juga syarat-syarat tertentu. Itu semuanya adalah untuk menjamin kelangsungan daripada akad nikah tersebut, agar menjadi akad yang benar-benar bisa mewujudkan tujuan asli daripada akad tersebut, yaitu untuk membangun keluarga sakinah. Sebagaimana akad yang lain juga, karena akad nikah ini adalah mempunyai kelebihan ya. Kalau akad jual beli dan akad yang lainnya hubungannya cuma sekedar harta saja, tapi kalau akad nikah ini mempunyai kelebihan yang sangat fatal lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akad ini sebagai perjanjian yang suci, atau dalam bahasa Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala menyebut akad nikah ini sebagai mitsaqan ghalidha, yaitu perjanjian yang sangat suci, perjanjian yang sangat besar. Maka untuk menjamin kelangsungan dan agar akad nikah ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa syarat dan rukun untuk akad nikah ini. Seperti yang disebutkan oleh para fuqaha, akad nikah mempunyai 5 rukun. Rukun yang pertama harus ada sighah, yaitu ijab qabul. Rukun yang kedua adalah az-zaujah, calon istri. Rukun yang ketiga adalah zauj, calon suami. Rukun yang keempat adalah al-wali, wali. Dan rukun yang terakhir, rukun yang kelima adalah syahidani, 2 orang saksi. Imam Abi Suja dalam kitab ini, dalam kitab Takrib ini, beliau menerangkan syarat-syarat orang yang berhak untuk menjadi wali dan orang yang berhak untuk menjadi saksi dalam akad nikah. Tapi beliau tidak menerangkan syarat-syaratnya sighah nikah, juga tidak menerangkan syarat-syaratnya calon seorang istri dan calon seorang suami. Maka kita dalam pelajaran kita pada malam hari ini, kita akan menyebutkan syarat-syarat sighah, juga syarat-syarat calon seorang suami atau seorang istri. Kemudian kita akan membaca nas daripada kitab Abi Suja yang menerangkan mengenai syarat-syarat seorang wali dan 2 orang saksi. Nikah tidak sah kecuali harus ada sighahnya. Ini rukun yang pertama, sighah atau ijab qabul. Akad nikah tidak sah kecuali harus ada ijab qabul. Seperti rukun yang lainnya, seperti akad yang lainnya, akad beli saja, akad jual beli harus ada ijab qabul ya. Apalagi akad nikah, maka akad nikah harus ada yang namanya ijab qabul. Karena nikah adalah suatu akad yang menghubungkan, atau yang menemukan, atau yang mengumpulkan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Maka di sana harus ada keridhaan, ridho dari seorang laki-laki tersebut dan dari orang perempuan tersebut. Karena ridho ini adalah sesuatu yang sulit untuk kita ketahui, sesuatu yang ada di hati manusia, yang sulit untuk kita ketahui jelasnya. Maka bagaimana kita tahu bahwasanya laki-laki ini ridho dan perempuan ini ridho? Kita bisa mengetahui tersebut kalau ada sighah, harus ada ijab qabul. Begitu juga akad jual beli, bagaimana kita tahu bahwasanya orang ini adalah ridho dengan apa yang dia jual atau apa yang dia beli? Kita bisa mengetahui tersebut dengan adanya ijab qabul ini. Maka hikmah daripada
diharuskannya ada ijab kabul dalam akad nikah ada untuk mengetahui bahwasannya calon istri dan calon suami benar-benar ridho dengan apa yang mereka lakukan berdua. Terus sigot ini atau ijab kabul ini harus memenuhi beberapa syarat. Di sini ulama menyebutkan beberapa syarat untuk ijab kabul ini. Yang pertama, ijab kabul harus memakai lafaz tazwij atau ingkah. Jadi lafaz yang dipakai untuk menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus memakai lafaz tazwij atau ingkah. Zawwajtuka ibnati, kemudian jawabnya adalah qabiltu nikahaha. Harus pakai dua lafaz ini. Atau ankahtuka ibnati qabiltu nikahaha. Ijab ya dari wali dengan mengatakan zawwajtuka ibnati atau ankahtuka ibnati. Kemudian jawaban dari calon suami qabiltu nikahaha atau qabiltu tazwijaha atau zawwajtuha. Maka boleh harus memakai kalimat dua ini. Tidak boleh memakai kalimat yang lainnya. Misalnya a'taitu ka ibnati, saya kasih kamu anak perempuan saya. Tidak boleh a'taitu ka ibnati. Qabiltu i'ta'uka masalah, tidak boleh. Maka harus memakai kalimat tazwij atau kalimat ingkah atau kalimat yang dimustaqkan, dikeluarkan dari kedua kalimat tersebut. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menerangkan masalah nikah dalam Al-Qur'an, kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat nikah dan kalimat zawaj. Dalam Al-Qur'an misalnya bisa kita lihat surat An-Nisa ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'." Dalam surat yang lain, misalnya surat Ahzab ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan masalah nikah kecuali dengan memakai dua kalimat ini, kalimat tazwij dan kalimat nikah, ya. Dan juga kalau kita lihat dalam sunnah, dalam al-hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya telah bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Jadi kalau kita lihat dan kita tengok dalam Al-Qur'an atau dalam Al-Hadis, lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz tazwij atau lafaz nikah. Maka para ulama mengatakan harus memakai lafaz tazwij dan lafaz nikah. Lah, syarat yang kedua, lafaz tazwij dan lafaz nikah ini harus dicek secara sharih, tidak boleh secara kinayah. Maka kalau ada wali yang menikahkan anaknya dengan mengatakan zawwajtuka ibnati, kemudian calon suaminya menjawab qabiltu saja, tidak pakai meneruskan qabiltu nikahaha atau qabiltu tazwijaha, maka tidak sah. Harus mengatakan qabiltu nikahaha atau qabiltu zawajaha. Tapi kalau pakai qabiltu saja tidak diperbolehkan, tidak sah. Jadi ringkasnya dalam mengawinkan anak atau dalam akad nikah itu harus memakai lafaz zawwajtuka atau ankahtuka. Kemudian calon suami menjawabnya qabiltu nikaha atau qabiltu tazwijaha. Harus memakai dua kalimat ini, tidak boleh kalimat yang lainnya, dan harus secara sharih. Kedua-duanya baik wali atau calon suami mengucapkan lafaz nikah atau tazwij. Terus kalau demikian, apakah boleh sekarang untuk orang Indonesia ya nikah dengan memakai bahasa Indonesia? Ya. Jawabnya adalah boleh, diperbolehkan nikah, akad nikah dengan memakai bahasa Indonesia, terjemahan daripada lafaz tazwij dan lafaz nikah. Maka kalau misalnya nikah, saya nikahkan kamu dengan anak saya yang namanya Fulanah. Maka calon suami menjawab, saya terima nikahnya. Tidak boleh menjawab saya terima saja, tidak, harus ditambah saya
Saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya, perkawinan ini. Boleh memakai bahasa Indonesia atau terjemahan daripada lafaz zawaj dan lafaz nikah, dan ini adalah yang dikemukakan oleh jumhur ulama baik dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah atau ulama Hanabilah. Ya. Terus apakah diperbolehkan misalnya melakukan akad nikah atau melangsungkan akad nikah dengan lafaz kinayah? Lafaz kinayah misalnya atau itu ka ibnati, atau kamu saya perbolehkan bawa anak saya dengan mahar misalnya. Para fuqaha mengatakan tidak diperbolehkan dalam menjalankan akad nikah ini memakai lafaz kinayah. Semuanya harus lafaz jelas. Memakai lafaz nikah dan memakai lafaz zawaj. Apakah boleh nikah dengan tulisan, pakai surat saja? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Harus pakai ucapan. Loh, kemudian kalau orang bisu bagaimana? Lah kalau orang bisu tidak bisa ngomong, maka diperbolehkan dalam menjawab akad nikah itu atau mengawinkan dengan pakai isyarat. Misalnya kalau dia mengawinkan, kalau dia tidak mau mewakilkan kepada orang lain misalnya, maka dia boleh menerima nikah atau mengawinkan dengan isyarat, dengan syarat isyarat ini bisa dipaham. Kalau isyaratnya tidak bisa dipaham, maka tidak diperbolehkan. Ini adalah syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga dari ijab qabul ini, ijab qabul harus sambung langsung. Ya, seperti syarat ijab qabul dijual beli atau disewa menyewa harus sambung, maka begitu juga dalam akad nikah ini secara otomatis harus sambung antara ijab qabul. Misalnya kalau ada seorang wali menikahkan anak putrinya dengan mengatakan zawwajtuka ibnati fulanah. Kemudian calon suami tidak jawab langsung, tapi masih mikir-mikir dulu, baru kemudian 10 menit dia mengatakan qabil tu nikahaha, tidak sah. Jadi antara ijab qabul harus sambung. Antara ijab qabul harus sambung, tidak boleh dipisah dengan pisah yang lama, karena hal tersebut akan memutus kelangsungan ijab qabul tersebut, maka harus sambung. Kemudian syarat yang keempat adalah masing-masing dari wali atau dari calon suami itu haruslah orang yang memenuhi syarat yang seperti yang akan kita terangkan sampai selesainya akad. Sampai selesainya akad. Misalnya kalau ada wali menikahkan anaknya dengan mengatakan zawwajtuka ibnati. Lah, calon suami sebelum dia menjawab ijab ini dia semaput misalnya, karena grogi semaput. Kemudian siuman 10 menit siuman terus dia menjawab qabil tu nikahaha, tidak boleh. Harus orang tersebut akad antara ijab dan qabul sambung, dan orang tersebut ketika menjawabi daripada ijab tersebut adalah orang yang benar-benar sah, orang yang memenuhi syarat, bukan orang yang syaratnya terputus ya.